Halo, saya Holil Mahmud. Saya eh, bermusik bersama grup band Efek Rumah Kaca dan saya juga anggota Koalisi Seni. Belum sih. Eh, Kalau kita baca berita atau riset-riset gitu ya, masih banyak penyelenggaraan acara kesenian maupun ekspresi kesenian yang belum yang terhambat gitu, jadi belum bebas gitu. Jadi saya rasa untuk sekarang masih jauh dari yang diidam-idamkan oleh para seniman, bahwa kita punya kebebasan berkesenian, berekspresi, membuat karya-karya seni, menciptakan karya-karya itu. Sensor dari diri kitanya tuh juga sedikit tipis gitu ya. Swasensor itu kalau sekarang banyak ya, takut direpresi, takut nanti didatengin tukang bakso di depan rumah yang sering jadi meme itu ya, itu takut dipersekusi juga secara baik secara daring maupun luring gitu. Itu bisa menghambat seniman untuk berani mengekspresikan imajinasinya dia, dan yang rugi kita kalau seniman udah mulai punya swasensor yang sangat jauh gitu. Itu jadinya miskin imajinasi karya-karya seninya nanti, karena udah disensor habis-habisan oleh si senimannya sendiri, karena tadi ketakutan akan kalau dia membuat kesenian yang seperti ini akan dipersekusi atau akan ada intimidasi dan lain sebagainya. Kalau swasensor dalam masuk ke industri, lebih ke upaya untuk ngakalin agar bahwa sensor dari industrinya ada. Misalnya ya, kalau dalam konteks Efek Rumah Kaca dulu di tahun 2006 itu sangat jarang musik yang punya tema-tema sosial politik itu bisa mendapatkan tempat di media-media arus utama di mainstream gitu ya, misalnya TV atau radio atau ya surat kabar yang bukan terbiasa ngomongin sosial politik gitu. Nah, dalam kasus Efek Rumah Kaca kami mencoba menyiasati bagaimana sensor yang pembatasan tema tersebut kami akalin dengan, misalnya ya, dalam konteks misalnya contoh kasus lagu Efek Rumah Kaca, lagunya di udara itu tentang ode untuk pejuang HAM, Munir, yang waktu dulu kita anggap dia diracun di udara. Nah, jika kami membuat lagu dengan judul Ode untuk Munir, saya pikir itu orang akan resist, apakah itu petinggi TV ataupun petinggi radio gitu ya. Nah, karena kami ingin menyiasati hal tersebut, jadi kami memberi judul di udara. Jadi itu sebenarnya udah sebuah strategi untuk mengatasi pembatasan tema dalam berkarya yang sebenarnya eksis tapi juga nggak ada hukumnya tuh. Tapi entah kenapa lagu-lagu yang muncul di publik pada saat itu ya benar-benar seragam, yang hanya bertemakan cinta aja kebanyakan gitu ya, dan tema-tema lain tuh seperti tidak mendapatkan tempat. Dan saya pikir itu kerugian buat publik karena jadi lebih seragam ekspresi keseniannya, imajinasinya nanti juga jadi akan seragam, dan itu nggak baik buat sebuah masyarakat atau sebuah bangsa. Kalau dibandingkan dengan jumlah lagu, misalnya kalau dalam hal musik, jumlah lagu yang dirilis per minggunya yang sangat banyak, lagu-lagu yang bertema politik atau sosial politik atau orang yang berani mengutarakan itu tetap nggak banyak kalau dari persentasenya ya, walaupun lebih ada dibandingkan zaman dulu, dan mungkin mencapai akses untuk mencapai wilayah arus utama mainstream itu
juga lebih mudah mungkin ya. Tetapi dari segi kuantitas nggak terlalu banyak sih. Jadi memang keberagaman tema tuh sangat sangat bermanfaat buat publik. Nah dari situ apa saja yang membuat seniman nyaman untuk menuliskan tema-tema apapun itu sebenarnya muncul dalam situasi yang mereka tuh diberikan keleluasaan, mereka diberikan kebebasan untuk membuat karya apa saja yang bisa men-trigger imajinasi para pendengarnya untuk bisa nantinya menginspirasi para pendengarnya itu untuk menciptakan karya-karya lanjutan. Jadi kita tuh kayak bola salju, saling terinspirasi satu sama lain, saling tergantung satu sama lain dari karya-karya orang lain untuk menciptakan karya-karya seni ataupun karya-karya kehidupan kita gitu. Apakah itu akademik bentuknya ataupun apapun juga gitu. Secara spesifik, iya dengar misalnya kalau ngundang ERK gitu ya, khawatir ERK akan bawain lagu-lagu bertema politik gitu ya. Itu dengar selentingan. Yang kami alami langsung adalah waktu sebenarnya ini nggak ditujukan ke kami sih ya. Jadi kami waktu main itu dalam satu festival di backstage festival itu udah di ruang tunggu, ruang makan buat para penampil itu ditempelkan banner-banner dilarang membawakan lagu-lagu bertema politik atau yang bisa memprovokasi penonton. Itu entah karena apa si penyelenggara menampilkan itu banyak beredar dan ya relatif mungkin penampil saya nggak tahu apakah itu berdampak pada penampil lain untuk tidak membawakan lagu yang tadinya niat dibawakan tapi mungkin ada karakter politik atau sosialnya jadi tidak jadi dibawakan gitu ya. Tetapi buat kami itu kayak wow ini udah terlalu jauh mencampuri kebebasan kami untuk menentukan lagu apa yang ingin kami bawakan karena pihak penyelenggara pasti ngundang kami udah tahu repertoar yang akan kami bawakan itu ya. Dari situ saya ketika di atas panggung saya nyatakan bahwa ya saya coba alihkan jadi sebuah lelucon gitu. Misalnya kayak misalnya mereka minta lagu di udara gitu ya konteksnya. Misalnya yang tentang Ode untuk Pejuang HAM Munir itu. Saya bilang bahwa emang nggak takut terprovokasi nanti kalau bawain lagu di udara nanti kalian jadi gampang terpantik dan bisa memancing keributan kalau dengar lagu-lagu politik. Bukannya gitu tadi ya, di mana-mana spanduknya ada gitu. Saya coba ledek gitu ya. Saya olok-olok gitu walaupun ujung-ujungnya saya bawain juga lagi. Jadi saya memanfaatkan kesempatan itu untuk mengolok-olok bagaimana upaya censorship itu dilakukan secara terang-terangan dan bisa jadi subtil juga gitu. Walaupun nggak banyak di depan tapi di backstage itu banyak gitu. Kalau yang terpendam, saya nggak tahu yang terpendam dari penyelenggara acara kenapa mungkin dia mengundang ERK atau dia nggak mengundang ERK, apakah karena dia sudah tahu ERK itu lagu-lagunya punya muatan politik itu ya saya nggak tahu. Tapi kalau yang jelas-jelas seperti tadi kejadian artinya kan sebenarnya sudah melampaui proses censorshipnya si penyelenggara gitu ya. Itu nggak banyak tapi ada dan lumayan mengganggu gitu walaupun nggak sesering itu juga gitu ya. Cukup jadi noise dan jadi bahan pertimbangan walaupun sampai sekarang kita nggak berusaha mengendurkan terus kita jadi nggak bikin lagu itu enggak sih gitu, tapi resahnya dalam artian buat orang yang sedang ingin mengutarakan sesuatu, buat seniman atau musisi yang ingin mengutarakan sesuatu dengan tema-tema serupa itu kalau nggak gigi-gigi amat bisa luntur, main aman aja deh gitu, main aman aja kan takutnya begitu. Jadi itu yang jadi concern juga sehingga
eh, apa namanya, kalau semakin gak banyak justru semakin diperlukan orang-orang yang bisa mengangkat berbagai tema yang mungkin gak banyak diangkat orang itu. Jadi ya semakin berusaha untuk ya udah coba deh. So far memang ada tapi belum terlalu belum terlalu mengancam. Kasus serupa lainnya misalnya ada beberapa yang hampir mirip yang dari pihak keamanan gitu ya. Misalnya mereka ingin satu tempat ingin mengundang efek rumah kaca, lalu penyelenggaranya 4 hari sebelum acara itu bolak-balik ada keamanan datang, dia nanyain apakah kafenya udah punya izin atau belum, ini katanya mau ngundang ini gitu segala macam. Berusaha menurut mereka ya, menurut penyelenggara itu upaya-upaya yang intimidatif gitu. Menanyakan izin restorannya, izin acaranya, padahal semuanya udah lengkap. Dan biasanya mereka mengadakan hal serupa, bukan efek rumah kaca yang tampil, nggak pernah ada kayak gitu. Nggak pernah ada upaya yang seperti itu, mempertanyakan izin kafenya, izin penyelenggaraan acaranya, sponsorship dan lain-lain. Itu jadi itu spesifik memang karena mereka mengundang efek rumah kaca itu. Jadi si penyelenggaranya cerita setelah acara, iya kemarin 4 hari sebelum acara ada aparat datang ngecekin, nanya-nanya segala macam gitu. Itu satu di wilayah Tangerang. Sebelumnya setelahnya di wilayah Makassar juga penyelenggaranya juga ditelepon oleh aparat yang mengatakan bahwa ini kalian mengundang efek rumah kaca yang suka protes-protes terhadap pemerintah itu ya gitu. Jadi bapak salah dengar gitu kali ya, si penyelenggaranya udah diyakinkan oleh penyelenggaranya bahwa kita mungkin bukan band yang dituju gitu, karena si aparatnya agak nggak bisa memastikan ini band yang itu atau bukan gitu ya yang dimaksud gitu ya. Akhirnya mereka untuk memastikan mereka mengirim banyak aparat yang nggak kayak biasanya. Kalau menurut panitia itu, kami juga melihat sendiri ada sekitar puluhan aparat di belakang panggung yang ingin tahu ini benar yang dimaksud atau didesas-desuskan internal mereka gitu kali ya. Saya nggak kurang tahu persis kejadiannya, tapi ini nggak biasa bahwa aparat jadi banyak banget. Padahal kami mainnya nggak malam, kami mainnya siang atau sore gitu. Setelah turun panggung itu banyak banget, ada sekitar mungkin 30-an aparat yang berkerumun aja di belakang panggung, nggak jelas mereka mau ngapain gitu. Tapi setelah kami selesai main, merekanya pulang juga gitu. Apakah mereka emang aparat yang ditujukan untuk konser sepanjang festival itu atau bukan, saya kurang tahu. Tapi kalau dari timingnya ya memang, dan kejadian-kejadian sebelumnya yang diceritakan oleh penyelenggara acara setelah acara gitu, iya emang dari tadi banyak yang, dari kemarin bahkan udah ada yang nelpon itu kami baru tahu, mungkin emang mereka ditujukan untuk mempertanyakan pertunjukan yang mengundang efek rumah kaca. Dulu belum sih. Bahkan ketika misalnya kami dulu terlibat dalam dalam upaya menuntut, misalnya dulu kita juga sangat sering mendukung KPK gitu ya di tahun 2009, 2010 dalam kasus Bibi Chandra gitu misalnya. Kita ikut ada aksi demonstrasi di Bundaran HI, lalu kita ikut perform di sana. Itu nggak ada ancaman, nggak ada, kita kayak biasa aja gitu ya. Kita melakukan demo dukungan kepada Pak Bibit dan ke Pak Chandra waktu itu, nggak ada upaya intimidasi gitu. Nah kalau sekarang ini justru malah kami mendapatkan itu. Jadi itu mungkin baru dan punya signifikansi setelah
demonstrasi 2019 mungkin. Setelah demonstrasi 2019 kami punya ruang di Lebak Bulus namanya Kios Ojo Keos. Kami sering mengadakan kegiatan-kegiatan kesenian, show, pertunjukan musik, pemutaran film, pembacaan puisi, diskusi buku. Belakangan setelah 2019 memang berkeliaran, menurut kami ya, itu kayak pedagang-pedagang yang mencurigakan gitu. Dia kayak jualan bakso atau bakwan tapi dagangannya itu semi habis, tapi kok dia nggak punya uang kembalian, kayak gitu-gitulah. Terus agak suka melongok ngeliat di dalam toko buku ada kegiatan apa, kayak gitu-gitu. Itu waktunya, timingnya hampir mirip dengan kejadian-kejadian yang berikutnya. Kami rasa, kami curigai ditujukan ke band saya Efek Rumah Kaca. Iya, jadi emang mirip sih dengan meme yang banyak beredar ya di kalangan warga net gitu, yang mengatakan bahwa ya meme-nya itu ada tukang bakso pegang walkie-talkie gitu ya. Itu mirip banget. Ada yang tukang nasi goreng kalau zaman dulu ya, tukang nasi goreng yang nggak enak gitu. Wah, itu kelas Intel. Yang besar sebenarnya ya upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil makin banyak gitu ya, terutama misalnya organisasi ormas gitu, yang mungkin kegiatan berkesenian yang diadakan oleh seniman tertentu mengusik mereka gitu. Itu sering banget, kayak ada festival belok kiri nggak boleh dilakukan, lalu pertunjukan diskusi buku juga di berbagai wilayah gitu yang mungkin mengangkat tema-tema sensitif, misalnya tema-tema hak asasi manusia tahun 65 lalu dan lain sebagainya. Itu mendapatkan di stop atau dihambat acaranya oleh ormas, dan ormasnya juga mungkin dari pihak keamanannya nggak memberikan dukungan kepada penyelenggara festival untuk bisa menjalankan atau memberikan rasa aman gitu, sehingga akhirnya gagal festivalnya. Itu sering saya baca dan alami, bahkan ketahui ya. Dan ada acara musik kalau nggak salah dia harusnya diadakan di tempat lain, lalu dia pindah ke gedung Lembaga Bantuan Hukum di Diponegoro. Itu juga digeruduk massa gitu ya. Itu ada desas-desus bahwa di dalam gedung itu terjadi acara-acara kesenian yang tidak pantas gitu kali ya. Akhirnya digeruduk massa dan baru bisa keluar dari gedung itu para penonton dan para penampil itu setelah menunggu beberapa lama. Dan itu saya pikir itu cukup traumatik ya untuk beberapa orang yang hadir di sana. Ada teman-teman saya yang hadir itu juga cukup traumatik dan disesalkan gitu, kenapa kejadian kayak gitu tuh masih terjadi di era-era sekarang inilah. Mungkin itu 6 tahun terakhir. Jadi kejadian pelarangan berkesenian itu sangat real, dan saya pikir masyarakat perlu bersama-sama, terutama masyarakat dan aparat pemerintah, untuk mengubah paradigma bahwa kebebasan berkesenian itu nggak punya dampak yang signifikan buat kemajuan suatu masyarakat gitu. Karena kan kita semua selalu cari fungsi ya, utility gitu, apa sih gunanya gitu. Jadi kita kayak nggak punya imajinasi bahwa kebebasan masyarakat yang keseniannya, kebudayaannya lebih bebas itu punya rasa toleransi yang tinggi. Dari situ kita punya penemuan-penemuan baru bisa muncul gitu ya. Dari penemuan-penemuan baru bisa muncul,
kita juga bisa lebih berdaya secara ekonomi nanti dari penemuan-penemuan itu, dan mungkin ekspresi imajinasi kita bisa lebih bebas. Dari situ kita bisa lebih toleran, kita bisa lebih bahagia gitu ya. Jadi dan dari situ mungkin kalau udah bahagia ya emang udah tujuan kita hidup gitu ya. Hak asasi kita bisa menghargai orang, kita jadi lebih berbahagia lagi, jadi lebih memanusiakan manusia gitu. Jadi kita kayak nggak bisa mencari cantolan masyarakat dan aparat gitu ya, terutama aparat ya, birokrat gitu ya, untuk bisa mencari cantolan bahwa kebebasan berkesenian itu sangat real, bisa mendorong kebahagiaan manusia Indonesia. Jadi itu sangat penting dan bisa terwujud walaupun nggak langsung gitu ya, tapi dia trajektori menuju ke kebahagiaan manusia Indonesia itu sangat jelas kalau menurut saya gitu. Jadi layak untuk diperjuangkan kebebasan berkesenian ini. Harapannya semua pihak ya bahu-membahu untuk bisa mewujudkan itu, dan yang paling utama ya kita nggak pengen hanya top down gitu, tapi bottom up juga dari masyarakatnya sendiri satu sama, karena kan aktornya kalau kita baca hasil riset, aktornya bisa dari aparat pemerintah atau dari organisasi masyarakat sipil, dari masyarakat juga gitu yang pemahamannya perlu banyak diskusi lah, kita banyak ngobrol untuk tahu apa gunanya sih kebebasan berekspresi ini, apa aja yang apakah sebenarnya ada kebebasan absolut dari seniman, karena seniman sendiri pasti punya dalam level-level tertentu tuh udah punya swasensor sendiri gitu, yang kalau semakin dipertebal bisa-bisa kita nggak punya seni itu udah nggak bisa memantik inspirasi lagi gitu, karena udah sangat tertebak, terlalu banyak pagar-pagarnya. Jadi kita perlu banyak berdiskusi dengan masyarakat, dan juga yang paling utama aparat pemerintah yang nanti dia bisa punya kekuasaan untuk menjamin kebebasan berkesenian itu. Jadi dialog itu mesti dilakukan intensif gitu ya, karena saya pikir pemerintah bisa gitu, karena ada banyak hal yang kita hasilkan dari reformasi ya, itu yang dari dorongan dari publik. Misalnya ada KPK dan macam-macam ya, lembaga-lembaga lain yang itu hadir dari dorongan publik, dan saya pikir itu adalah perubahan gestur dari pemerintah. Nah, kita hanya perlu dorongan itu lebih kuat dalam hal kebebasan berkesenian kepada aparat pemerintah untuk bisa lebih menjalankan itu, atau merumuskan itu lagi, mempunyai visi yang mendukung kebebasan berkesenian, sehingga senimannya dan publik yang menikmati hasil seninya itu juga mempunyai rasa aman untuk bisa menikmati atau berkreasi dalam berbagai topik gitu ya. Saya pikir itu. Jadi nggak hanya di masyarakat, tapi juga memang di aparat pemerintahannya juga perlu ada pendalaman apa itu kebebasan berkesenian, apa manfaatnya, lalu bagaimana itu bisa diturunkan menjadi regulasi-regulasi yang mendukung seniman dan publik penikmat seni. Belakangan ini Koalisi Seni meluncurkan satu situs turunan dari hasil penelitian mereka tentang kebebasan berkesenian. Jadi jika teman-teman ada yang mengetahui adanya hambatan bagi seniman untuk mengekspresikan seninya, bisa dilaporkan ke kebebasanberkesenian.id. Jadi dari sana nanti semoga data-data yang didapatkan bisa digunakan oleh Koalisi Seni untuk mendorong pemerintah membuat regulasi yang lebih bisa memberikan rasa aman kepada seniman dalam berkarya.